Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti perkembangan, dinamika dan eskalasi Pilpres 2024 hingga hari ini 21 Oktober 2023, izinkan kami menyampaikan pandangan objektif dan subjektif kami selaku Presiden Kolo Alit Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, momentum Pilpres 2024 ujung dan akhirnya tidak ada antitesis. Akan diikuti 6 sosok capres dan cawapres yang kasat mata tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan pemerintahan sebelumnya. Pilpres 2024 tak ada antitesis. Namun demikian, selaku Presiden Kolo Alit Indonesia, kami tidak pernah bergeser atas keyakinan kami, berlandaskan pandangan subjektif dan objektif bahwa momentum Pilpres 2024 adalah sebuah awalan hadirnya era baru di negeri ini, era keadilan, perisai Garuda Pancasila yang disimbolisasikan dengan padi kapas warna dasar putih. Saudara-saudara, 3 sosok calon presiden Pilpres 2024 kita semua tahu dan kita semua tidak akan pernah lupa adalah bagian tidak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan sebelumnya. Anies Baswedan, salah satu calon presiden Pilpres 2024, adalah juru bicara paslon Jokowi Yusuf Kala Pilpres 2014 dan menjadi menteri rezim kekuasaan Jokowi Yusuf Kala. Capres Ganjar Pranowo merupakan kader partai PDI Perjuangan yang teramanai 10 tahun atau 2 periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kekuasaan pemerintah sebelumnya. Demikian pula saudara-saudara, Capres Prabowo Subianto adalah sosok Menteri Pertahanan Republik Indonesia rezim Jokowi Ma'ruf Amin 2019-2024. Demikian pula saudara-saudara, 3 sosok calon wakil presiden Pilpres 2024. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. 2 rezim Jokowi merupakan bagian dari koalisi rezim Jokowi Yusuf Kala 2014, 2019 dan rezim Jokowi Ma'ruf Amin 2019-2024.
sosok Mahfud MD adalah Menko Polhukam Republik Indonesia, rezim kekuasaan Jokowi Ma'ruf Amin. Demikian pula saudara-saudara, Saudara Gibran adalah wali kota Solo dari PDI Perjuangan yang tidak lain juga tidak bukan adalah putra mahkota Presiden 2 periode Joko Widodo. Saudara-saudara, momentum Pilpres 2024 secara objektif faktanya tidak ada antitesis. Yang ada adalah sebuah pendulum baru, keputusan MK RI Senin 16 Oktober 2023 yang mengakibatkan siapapun yang berumur belum 40 tahun namun pernah dan sedang menjadi kepala daerah bisa mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres Pilpres RI 2024 yang menyebabkan Saudara Gibran, putra mahkota Presiden Joko Widodo, hari ini di Rapimnas 2 Golkar di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tatkala kenyataan ini tidak disikapi secara arif dan bijaksana, bisa menjadi bola liar, ujung dan akhirnya sulit untuk dikendalikan. Yang ingin kami sampaikan adalah Pilpres 2024 tidak ada antitesis, yang ada pendulum energi besar. Negeri ini memasuki era baru, era keadilan perisai Garuda Pancasila yang disimbolisasikan padi kapas dengan warna dasar putih. Namun demikian saudara-saudara, kita tidak ikhlas, kita tidak rela eskalasi Pilpres 2024 menjadi sebuah kenyataan yang sulit untuk dikendalikan, karena itu harganya sangat mahal bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Untuk itu, sekali lagi, Pilpres 2024 tidak ada antitesis, dan selaku Presiden Kaulo Alit Indonesia menghimbau kepada seluruh rakyat kecil Kaulo Alit di seluruh tanah air, dimanapun kalian berada, tetap tenang, tetap bersatu, guyup dan rukun, fokus mengalir rezeki, hidupi keluarga, dan sekolahkan anak-anak generasi penerus bangsa. Tidak boleh mudah terbawa dan terikut arus kontestasi Pilpres 2024 yang semakin eskalatif. Tidak boleh mudah terprovokasi oleh apapun dan siapapun. Kita semua harus selalu hati-hati dan waspada, jaga dan pertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, jaga dan pertahankan kebersamaan, persaudaraan,
dan kekeluargaan antar warga bangsa di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kepada segenap ketua umum partai politik, baik yang parlementer maupun yang non-parlementer, yang hari ini mendukung mengusung capres dan cawapres Pilpres 2024, sudilah kiranya bersikap arif bijaksana untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat bangsa dan negara, untuk selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan antar warga bangsa di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Sudilah kiranya tanggalkan kepentingan diri dan golongan sendiri. Jangan pernah saling mengumpat, saling mengejek antar kandidat kontestasi Pilpres 2024. Kepada segenap tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya peradaban, cendekiawan, intelektual, aktivis, dan kekuatan elemen bangsa di seluruh negeri, mari bersama-sama kumandangkan trompet perdamaian, kumandangkan trompet kekeluargaan, persaudaraan, kesatuan dan persatuan bangsa demi nasib dan masa depan bangsa dan negeri ini 5 tahun ke depan. Kepada segenap konglomerat yang ada di negeri ini, tidak selamanya rakyat dan bangsa ini bisa terbeli untuk pengendalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Hentikan niat angkara murka untuk menyempurnakan pengendalian kekuasaan pemerintahan di Indonesia dengan modalkan uang yang tidak terhingga. Kepada seluruh negara asing, kami minta dengan hormat dan rendah hati untuk tidak mencampuri, menginfiltrasi jalannya perhelatan momentum Pilpres Republik Indonesia 2024. Ingat, Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Nasib dan masa depannya ditentukan oleh rakyat dan bangsanya sendiri. Tidak boleh diinfiltrasi, dijajah oleh kepentingan bangsa dan negara asing manapun di dunia. Sekali lagi, Pilpres 2024 tak ada antitesis. Yang ada adalah awalan hadirnya era baru di negeri ini, era keadilan perisai Garuda Pancasila, menuju Indonesia sejahtera berkeadilan. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dr. Ali Masun Atmo M. Biomed, Presiden Kolo Arit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.